Kita hidup di era di mana perubahan tidak lagi berjalan, melainkan berlari. Kecerdasan buatan mulai berpikir untuk kita. Bioteknologi mencoba melawan penuaan, dan mata kita mulai menatap Mars sebagai rumah masa depan. Di tengah bisingnya deru mesin dan algoritma, muncul sebuah pertanyaan yang jujur, mungkin sedikit mengusik bagi sebagian orang. Masihkah agama, khususnya Islam, relevan di dunia yang serba teknis ini? Apakah nilai-nilai yang turun 1400 tahun lalu di padang pasir masih punya tempat di laboratorium kuantum hari ini? Atau apakah iman hanyalah warisan masa lalu yang sedang perlahan memudar? Selamat datang di Isi Kepala, tempat di mana kita belajar memahami isi kepala manusia yang tak pernah sama dan selalu bertanya. Untuk melihat masa depan, terkadang kita perlu menoleh ke belakang. Banyak yang keliru menganggap agama dan sains adalah dua kutub yang saling tolak-menolak. Padahal, dalam sejarah Islam, keduanya adalah satu tarikan napas. Al-Quran tidak hanya berbicara tentang ritual, ia adalah kitab yang memprovokasi akal. Ayat pertama yang turun bukan tentang menyembah, melainkan Iqra, bacalah. Perintah untuk meneliti, mengamati, dan memahami mekanisme alam semesta. Ketika Eropa masih dalam kegelapan, para ilmuwan Muslim menggunakan iman mereka sebagai bahan bakar untuk memetakan bintang, menemukan Al-Jabar, dan mendirikan universitas pertama. Bagi mereka, menemukan hukum alam adalah cara untuk mengenal Sang Pencipta. Jadi, sejak awal, Islam tidak pernah takut pada kemajuan. Islam justru melahirkannya. Namun, inilah masalahnya. Teknologi itu netral. Pisau bisa digunakan untuk membedah pasien agar sembuh, atau untuk melukai. AI bisa mempermudah hidup atau menghancurkan martabat manusia. Disinilah Islam menemukan relevansi terbesarnya di zaman modern sebagai kompas etika. Kemajuan tanpa moralitas adalah kehancuran. Saat dunia berdebat tentang etika kloning, privasi digital, atau senjata otonom, Islam menawarkan kerangka Maqasid al-Syariah, tujuan-tujuan syariat, melindungi nyawa, akal, keturunan, harta, dan agama. Islam hadir bukan untuk menghentikan teknologi, tapi untuk memastikan teknologi tetap manusiawi. Islam mengajarkan bahwa manusia adalah khalifah, penjaga bumi, bukan perusak bumi. Relevansi ini tidak akan pernah kadaluarsa selama manusia masih memiliki hati nurani. Ada paradoks di zaman kita. Kita semakin terkoneksi secara digital, tapi semakin merasa kesepian secara spiritual. Tingkat depresi dan kecemasan global terus meningkat. Mengapa? Karena teknologi bisa memberi kita kenyamanan, tapi ia tidak bisa memberi kita ketenangan dan makna hidup. Disinilah praktik-praktik Islam seperti sholat, zikir, dan puasa menemukan urgensi barunya. Sholat 5 waktu bukan sekedar ritual mekanis. Ia adalah jeda paksa dari kegilaan dunia. Ia adalah digital detox yang paling organik. Ia mengembalikan manusia pada porosnya, mengingatkan bahwa kita lebih dari sekedar angka di media sosial.
atau sekedar konsumen di pasar global. Tentu, menjadi muslim di abad 21 punya tantangan tersendiri. Ada benturan persepsi, ada tantangan penafsiran yang harus tetap kontekstual tanpa kehilangan esensi. Namun, kita melihat fenomena menarik, munculnya ekonomi syariah, teknologi halal, hingga para ilmuwan muslim di perusahaan teknologi raksasa. Islam tidak meminta pengikutnya untuk kembali ke cara hidup abad ke-7 secara fisik. Islam meminta kita membawa spirit abad ke-7 seperti kejujuran, keadilan, dan ketauhidan ke dalam struktur abad ke-21. Jadi, apakah Islam masih relevan? Selama manusia masih mencari keadilan, selama manusia masih membutuhkan ketenangan batin, dan selama sains masih membutuhkan batasan etika agar tidak menghancurkan dirinya sendiri, maka Islam akan selalu relevan. Islam bukan tentang masa lalu. Islam adalah tentang bagaimana kita membentuk masa depan dengan tetap memijak pada nilai yang abadi. Karena pada akhirnya, sehebat apapun teknologi yang kita ciptakan, kita tetaplah manusia yang butuh arah pulang. Dan jika video ini bermanfaat, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih telah menemani perjalanan isi kepala kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.